Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat lain. Dalam hal ini, ada tempat yang strategis, terisolasi, dan seterusnya. Sebagai contoh, perhatikan gambar berikut ini. Suatu tempat berada di pusat kota. Karena letaknya, tempat tersebut dapat dicapai dari berbagai lokasi dengan mudah, sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Dan dari gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa letak suatu tempat itu menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Seperti di daerah perkotaan, karakteristik tempatnya pasti sangat ramai, kemudian banyak kendaraan, banyak gedung-gedung tinggi. Nah, ini menunjukkan karakteristik suatu tempat berdasarkan letaknya. Selanjutnya contoh yang kedua. Jika kita amati di sini pada gambar itu ada nelayan. Daerahnya berada di pinggir pantai atau di pesisir. Dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa suatu tempat yang berada di daerah pantai, ini karakteristik tempat tersebut dapat diidentifikasi bersuhu tinggi berupa dataran rendah, dan sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan dan seterusnya. Dari dua contoh ini, lantas bagaimanakah dengan letak wilayah Indonesia? Perhatikanlah peta wilayah Indonesia berikut ini. Nah, dari sini kita bisa melihat letak dan luas Indonesia itu dari sudut pandang astronomis, geografis, dan geologis. Apa yang dimaksud dengan letak astronomis? Apa itu letak geografis? Dan apa itu letak geologis? Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, letak astronomis Indonesia. Letak astronomis Indonesia adalah letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, berikut adalah letak astronomis Indonesia, yaitu berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini adalah letak astronomis Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah garis lintang utara, kemudian ini garis lintang selatan. Garis lintang adalah garis khayal yang ada pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Nah, yang ini, garis khatulistiwa ini yang menunjukkan 0 derajat. Nah, ini. Jadi garis lintang utara, baik garis lintang selatan ini merupakan garis khayal yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Berdasarkan garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis yang memiliki beberapa ciri-ciri, nah yaitu curah hujan yang sangat tinggi, terdapat hutan hujan tropis yang sangat luas, sinar matahari sepanjang tahun, dan kelembaban udara yang sangat tinggi. Nah, inilah ciri-ciri dari iklim tropis yang ada di Indonesia, karena posisi Indonesia itu sendiri berada pada garis lintang 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Berikutnya kita lihat letak Indonesia dilihat dari garis bujur. Nah, dari gambar ini, garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Indonesia sendiri berada pada garis 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, akibat dari letak ini, Indonesia itu memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Nah, jika kita lihat pada peta, ini yang mendapat daerah dengan bagian waktu WIB itu ada Sumatera, Jawa, dan sebagian dari Kalimantan. Kemudian yang memiliki pembagian waktu Indonesia Tengah atau WITA itu ada Bali, Lombok, kemudian Sulawesi, dan sebagian dari Kalimantan ada NTT, NTB, Kupang. Nah, ini merupakan daerah-daerah yang berada pada pembagian waktu WITA, waktu Indonesia Tengah. Kemudian waktu Indonesia Timur itu ada Papua, Maluku, dan beberapa pulau kecil yang ada di sekitar Maluku dan Papua. Dilihat dari letak Indonesia baik secara garis lintang maupun garis bujur, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita tinggal di wilayah tropis seperti Indonesia. Sinar matahari selalu ada sepanjang tahun dan suhu udara tidak ekstrim, sehingga masih cukup aman untuk melakukan berbagai kegiatan baik di dalam maupun di luar rumah.
Selanjutnya yang kedua, kita akan melihat letak Indonesia secara geografis. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, secara geografis Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Selain itu, Indonesia juga berbatasan dengan beberapa negara. Yang pertama, untuk sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Jadi, secara geografis Indonesia itu terletak di antara dua buah benua dan dua samudra serta berbatasan dengan beberapa negara. Nah, berikut adalah keuntungan letak geografis Indonesia. Yang pertama, Indonesia ini memiliki daerah yang sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Yang kedua, Indonesia memiliki keberagaman kebudayaan. Yang ketiga, Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Selain keuntungan, tentu letak geografis ini juga mengakibatkan beberapa kerugian. Nah, yang pertama yaitu masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Misalnya pergaulan bebas dan kesantunan masyarakat yang menurun. Nah, hal ini karena Indonesia itu sendiri tadi letaknya sangat strategis sehingga negara-negara lain itu gampang masuk ke Indonesia dan budayanya juga sangat gampang masuk ke Indonesia. Nah, untuk itulah kita sebagai masyarakat Indonesia perlu memilah dan menyaring mana budaya yang harus kita ambil dan mana budaya yang harus kita tinggalkan. Kerugian yang kedua yaitu Indonesia rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti senjata api dan narkoba. Kita sebagai generasi muda harus cerdas dalam menyikapinya. Budaya yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di negara Indonesia harus kita tolak dan kita jauhi. Selanjutnya yang ketiga, letak Indonesia secara geologis. Letak geologis Indonesia adalah letak suatu daerah yang dilihat berdasarkan susunan atau struktur batuan pada tubuh bumi. Secara geologis, Indonesia ini dilalui oleh dua jalur pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, serta terletak di antara tiga pertemuan lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Nah, berikut adalah akibat dari letak geologis Indonesia. Yang pertama, Indonesia ini kaya akan gunung api. Kemudian yang kedua, Indonesia kaya akan barang tambang. Nah, selain kaya akan gunung api dan kaya akan barang tambang, akibat dari letak geologis ini, Indonesia juga rawan terjadinya gempa bumi. Nah, ini adalah materi mengenai letak Indonesia yang dilihat secara geografis, astronomis, dan geologis. Nah, lantas bagaimanakah dengan luas Indonesia? Luas Indonesia. Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas luas daratan yaitu 1.922.570 km. Nah, selain itu, Indonesia juga memiliki luas perairan yang begitu luas yaitu 3.257.483 km persegi. Nah, ini adalah luas daratan dan luas perairan Indonesia berdasarkan Badan Informasi Geospasial. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia, baik daratan maupun lautan, ini lebih kurang sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikan sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau membuat garis pantainya juga sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km.
Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.